martanya mahoma ita di bagasan roh tabu. Amin. Mari jemaat kita siap buku ede nomor 23 ayat 1 Yesus hami roh disa. Mari hite guar di bata ama dot guar anakna Tuhan Yesus Kristus dot guar tondi perbadia na tumupa langit dot tanaon. Amin. Marlas ni rahama hamu dohot Jerusalem jala maropol mida ibana sudehamu ale akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situturap dohot ibana sudehamu ale akka na marsak roha mida ibana nasai olon las doro aku diaka nama dok tuau beta hita manoput bagas ni jahuba. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di benua gijang para seroha na sumurung di sudi julma dang di oloni ho anakmu nasasadai di leon hodo ibana muhumom hami mamorson dosa nami satu hau parsilangani sai patoguma roa nami asa unang kagu roa nami mangaporsai asasani dosa nami asa unang mandele hami alani dosa nami alai asa pos situtu roa nami diasiri ni roham nagodangi marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kaholongani roa nami. Amin. Tapi gimana turpuk epistel di bagasan pertanyaan penutupan Rakerta di Sadarion iman atas surat sian Efesus 5 ayat 81-14 tajahama marsingkat sori pangarange hatiuron ai naholom do hamu man najulo alentir do anggonoeng di bagasan tuani marparange maham songon aka anak hati urang. Tak kasih hamu mak manang dia lomoni rohana ni Tuhani. Ai gari manaringoti na niula sida dina buni gari haliolando dibeni nidado tersunggul ma ho na terpodum jalahema sian akana mate gabe sondangani Kristus maho ido saatna
martua makdo akan maihun hatani debata jalan nom pepsa. Amin. Mari demai dasian bede gitu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur saat ini di acara penutupan raker dan koordinasi Parobor. Kami menyerahkan ibadah ini, pujian dan doa kami dan firman yang akan disampaikan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu sebagai berkat, petunjuk, dan kekuatan kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam ibadah kami saat ini. Tuhan, hamba-Mu yang tidak mampu ini, tolong berikan saya hikmat, kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada Amang Inang, pengurus Parobor Sejabodetabek di sini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang, tulang, layak, inang bau, pariban saya semua. Kemarin, maaf tulang anggiat, minta Bu Masya Turi ucapan syukur katanya, jadi gak ada. Udah saya lupakan yang hari Minggu itu, anak terang gitu ya, tulang jadi saya ambil yang pas untuk ucapan syukur. Saya ajak Amang Inang untuk membuka di 1 Korintus 4, 1 Korintus 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Judul perikopnya memang ucapan syukur. Kalau Amang Inang dan tulang bahwa bisa di Google, bisa dibuka. Judulnya ucapan syukur. Saya baca mungkin untuk kita semua. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saya ulang lagi ayat kelima ini. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus, menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus.
Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amanginan tulang dan tulang sampai sedemikian jauh pembacaan untuk kita di siang hari ini. Amanginan pengurus parobor yang terkasih, yang dikasih Tuhan. Tadi sengaja saya ulangi tadi ayat kelima, menjadi kaya dalam segala hal. Kalau kita ditanya, apakah kita ingin jadi orang kaya? Tentu saya sendiri sangat mengatakan ingin jadi orang kaya. Jadi menjadi kaya adalah impian, saya kira impian banyak orang, impian kita semua. Ada juga mengartikan kaya ini memiliki fasilitas, ya mobil-mobil mewah, rumah bagus, ya. Tapi ada juga yang menyatakan kaya itu apabila dia punya anak dan puru, makanya disebut anak kokido amoraun tiang, gitu. Makanya tadi sengaja saya ulangi membaca ayat kedua. Demikian halnya dengan kota Korintus. Kota Korintus kita tahu menjadi pusat kota perdagangan. Kota disebut kota multikultural, pertemuan antara budaya yang satu dengan yang lain, politik juga, bisnis, perdagangan, berkumpullah di sana. Dengan kondisi itu, jemaat Korintus ini jadi terimbas juga menjadi orang kaya, menjadi jemaat yang kaya. Ya mungkin kalau di Jakarta ini, ya mungkin disebut jemaat Jalan Jambu gitu ya. Kalau di kami, maaf, GKP, ya di jemaat Menteng gitu ya. Makanya kalau kumpul resort itu dengan Menteng, saya karena sering konduktor di tengah jemaat, agak deg-degan juga kalau disuruh kumpul di Menteng gitu. Jadi kayak gitu juga jemaat Korintus ini, karena kemajuan dari kota Korintus, jemaat ini cepat berkembangnya, cepat jadi kaya, ya. Karena cepatnya kaya, tanpa disadari mereka jadi timbul perselisihan di antara jemaat. Ada yang mengandalkan pimpinan kami Apolosnya, pimpinan kami Paulusnya, Kefasnya, Kristusnya, gitu. Seolah-olah jadi perdebatan lah ini. Jadi selalu mendiskreditkan atau menganggap yang lain itu kelompok yang rendahan. Jadi kalau kita baca di referensi, kelompok Apolos itu termasuk kelompok yang kaya, yang fasih berbicara, fasih berretorika. Jadi dianggap kelompok Paulus itu, kelompok Kefas dan kelompok Kristus itu dianggap di bawah mereka. Itulah yang timbul di jemaat Korintus itu. Tidak sadar mereka karena kekayaan ini, jadi timbul mereka egois, bersaing dengan tidak sehat, sehingga timbul perdebatan dan timbul perselisihan. Amanginan tulang saya, tulang dan tulang. Meskipun demikian, Allah dengan kasih karunia tetap memperhatikan jemaat Korintus. Tidak dibiarkannya mereka cerai-berai. Tidak dibiarkannya mereka menunjukkan masing-masing keegoisannya. Sehingga mengutus Rasul Paulus untuk melayani jemaat Korintus. Kalau kita baca dari awal, dari ayat 1 dan 9, ada hal yang menarik, bahwa Rasul Paulus sebenarnya mengawali suratnya dengan ucapan syukur, yaitu salam bagimu. Mengapa Paulus mengucap syukur? Padahal terjadi masalah di tengah jemaat. Hal inilah yang akan kita dengarkan sekilas di penutupan
raker koordinasi pengurus parobor Jabodetabek ini, bahwa Paulus itu mengucap syukur menggunakan konsep kasih karunia untuk mengungkapkan atau mewujudkan panggilan Tuhan terhadap jemaat Korintus. Amangnya yang dikasih Tuhan, kalau kita inventarisir firman Tuhan saat ini, kata dari ucapan syukur, bolehlah kita inventarisir apa-apa saja sebenarnya berkat Tuhan atau kekayaan yang sudah kita terima. Katanya tadi, sebab menjadi kaya dalam segala hal. Apa saja berkat kekayaan yang sudah kita terima selama ini, selama tahun 2005. Karena saat ini boleh saya sebut, kita masih tahun baruan lah, baru ketemu di tahun baru 2026 ini. Apa kekayaan yang sudah kita terima? Karena banyak di luar sana sungut-sungut, banyak disebut SMS, maaf tulak-tulakku semua. SMS ini istilah kerennya sekarang susah melihat orang senang, ya, tapi senang melihat orang susah, ya. Jadi kalau kita inventarisir kekayaan selama setahun ini cukup banyak. Di samping materi tadi, ya kita sehat saja udah bersyukur. Di dalam ayat 5 ditegaskan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam ayat 5 disebut segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi kaya dalam segala hal ada dua faktor, tulang dan tulang, ya. Perkataan dan pengetahuan. Perkataan itu banyak orang memiliki kemampuan berbicara, fasih berbicara. Seperti kelompok Apolos tadi, pintar berretorika, ya. Tapi tidak ada pengetahuannya. Jadi ingat saya waktu di Tanah Jawa di kampung kami, kalau setiap hari Senin dan Kamis ongan mendayung sepeda, mampir dulu lah di Tanah Jawa karena jajan lontong gitu, ya. Di sana sudah beberapa kelompok tukang koyok, jadi bicara pintar sekali sampai banyak berkerumun. Endingnya obat yang dijual. Nah, itu kami di kampung kami di Tanah Jawa. Yang kedua, pengetahuan. Banyak orang memiliki pengetahuan, tapi sulit untuk berbicara. Banyak pintar, saya nggak tahu kalau di ada orang nggak ada begitu. Di Wulakku tidak ada begitu. Kalau kami Senturi, kalau ingin saya menanyakan, aduh pasani sono anunya, aku nang ini ada kuingobi, jadi dia tidak mau transfer knowledge. Jadi supaya dia tahu aja mungkin, supaya dia jadi terus belajar harta gitu kan. Nah, yang diminta Tuhan di sini, yang kedua itu harus digabung, perkataan dan pengetahuan. Jadi Allah telah mengaruniakan kepada kita keduanya. Allah telah mengaruniakan keduanya kepada jemaat Korintus, kepada kita parobor, ya, supaya saling menopang, saling bersinergi. Itulah yang disebut di tadi ayat kelima, menjadi kaya dalam segala hal. Untuk itulah kita bersyukur di akhir rapat koordinasi saat ini. Kenapa kita bersyukur? Di samping tadi materi tadi, di samping kekayaan, banyak juga rohani yang mau kita syukuri. Kebetulan saya sendiri tahun 2005 2 kali operasi, ditabrak motor dan operasi hernia. Ya saya bersyukur juga bisa sehat. Bahkan kalau Amang Inang pernah dengar di epistol di Mazmur, saking banyaknya berkat yang kita terima, sulit kita untuk menghitungnya. Ada itu di Mazmur 40 ayatnya yang kelima, yang keenam. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku,
perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarahkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi jangan tadi kita jadi SMS-an ya. Jadi apapun, kesehatan pun, sukacita pun, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana kita saat ini, banyak walaupun sedengar tadi dari Pariban Saninggolan, ada yang di-delay karena panjang modulnya, yang mungkin tahun ini bisa kita ulangi lagi, tahun depan, tahun ini, sambil merayakan festival, kan gitu ya. Jadi kita sebagai contoh lah, yang terlalu banyak untuk dihitung. The best practice. Saya dulu naik Tampomas bawa kompor bosi, tas seadanya, hanya bawa ijazah seadanya. Ya sekarang kan kita udah seperti ini kan, udah bisa saya ketemu dengan hulu aku di sini di acara Parubur ini kan. Mungkin dulu tikar dulu udah saya buang di Belawan kan, setelah sampai itulah the best practice-nya kan. Jadi terlalu banyak untuk dihitung. Jadi jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Banyak di samping berkat juga berkat Tuhan. Yang kedua, tadi mari kita inventarisir berkat kekayaan yang diberikan kepada kita. Nah sekarang yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan kekayaan kepada kita? Apa tujuannya? Ada istilah, ada aksi, ada reaksi. Adong laklakna, adong rokna itu bang ya. Jadi adong hadana, adong naidokna. Jadi kalau tujuan Tuhan memberikan kita kekayaan, yang pertama supaya kita bersyukur. Itu dari ayat keempat tadi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah. Supaya kita bersyukur. Makanya dikasih Tuhan berkat. Paulus bersyukur karena berkat Tuhan kepada jemaat Korintus. Ya kan? Saya bersyukur diingatkan tulangan giat menyusul Musa Turida. Ya saya bersyukur bisa sampai sini walaupun tadi malam masih ada sedikit goyang karena vertigo. Ya saya bersyukur. Ya. Jadi saya bersyukur tulangku semua dalam keadaan sehat. Gimana kalau berkat itu kepada saya? Lebih bersyukur lagi. Ya. Kemudian yang kedua, supaya berkat itu unang terporso, unang taswadar. Ya. Misalnya tahu jemaat di HKBP Jalan Sempurna, saya melapor ke jemaat ke penetua WIK, aman ucapan syukur bagi kamu jemaah 100.000, kamu jalo sawotik, padahal banyak yang saya terima. Itu nggak boleh. Jadi harus jangan diborsolah, jangan disangka, jangan disembunyikan berkat Tuhan kepada kita. Ya. Mari kita piutangi Tuhan. Kami orang bank ini sering menghutang nasabah supaya tiap bulan kami dapat bunga, dapat jasa bank. Jadi kita piutangi Tuhan biar berkat itu sering mengalir. Itu yang kedua, ulang. Kemudian yang ketiga, supaya kita hidup di dalam rendah hati. Itu tujuan Tuhan tadi memberikan berkat kepada kita. Banyak berkat yang kita terima, tapi kita minggu pagi sudah main golf, sudah healing, tenis, jadi lupa untuk memuji Tuhan. Ya, jadi mari kita hidup dengan rendah hati. Kata orang, ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Kata orang Cina, ilmu bambu makin tinggi, semakin merunduk.
membunuh rendah hati ini, ada ilustrasi amanginan tulang dan tulangku yang baik hati. Ada seorang profesor ingin menyeberang suatu danau, menumpang dia dengan perahu nelayan, tapi danaunya nggak seluas Danau Toba. Ya mungkin Danau Singkarak lah ya. Mungkin dia untuk memotong jalan, dia minta menumpang ke perahu. Di tengah perjalanan untuk killing time, untuk membunuh kejenuhan, Tuan nelayan, apakah kamu tahu ilmu filsafat? Ya kan, sombong banget kan. Profesor nanya ilmu filsafat sama nelayan. Oh maaf profesor, saya tidak paham, tidak tahu. Wah, separuh hidupmu sudah hilanglah saat ini. Kemudian disambung lagi, namanya profesor, nggak mau diam kan. Tuan nelayan, apakah kamu pernah dengar ilmu fisika? Oh enggak profesor, saya nggak pernah tahu tuh. Wah, hidup mudah. Habislah hari ini. Nah tiba-tiba udah nggak di pertengahan, udah lewat dari tengah. Tiba-tiba angin kencang, puting beliung, gelombang, sampai perahu ini udah masuk air sedikit. Si profesor udah ketakutan. Sementara nelayan kan udah terbiasa, dia kalam-kalam aja. Tolong saya, Tuan nelayan, tolong. Si Tuan nelayan bilang, Profesor bisa berenang nggak? Oh nggak bisa, tolong. Ya udah, hidup muda, habis hari ini Profesor. Jadi ini hanya ilustrasi untuk membunuh kesombongan ini. Jadi tadi ada satu tadi mengucap syukur, jangan dibohongi berkat, kemudian rendah hati. Nah kemudian ada yang keempat, supaya kita mempergunakan berkat itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini ada 3 cara, tulang ya. Pertama, cara berpikir kita. Hendaklah kita tanggap, memahami perasaan dan maksud sama orang lain. Saya tadi nggak tahu juga tulang pengacara tadi langsung otomatis saya nggak diundang. Langsung dari ketua perubur langsung menanggapinya gitu. Hendaklah kita cepat tanggap, memahami perasaan, maksud sesama atau orang lain. Jangan menyimpulkan sesuatu hanya melihat casingnya. Jangan menyimpulkan sesuatu karena melihat penampilan di luar saja atau bahkan mendengar pendapat orang lain. Bagi kita umat percaya itu tidak ada itu. Bagi kita umat percaya atau punoperni opuku ulah-ulahku aritonan adalah kebijaksanaan sejati. Berdasarkan kebijaksanaan sejati, bukan berdasarkan penilaian dunia yang dangkal. Hanya berdasarkan hati yang takut akan Tuhan. Itu udah yakin saya di tulang saya opus sungguh aritona. Yang B, melalui perkataan atau kata-kata. Hendaklah kita mengorbankan kata-kata yang menyejukkan. Ya, jangan memberikan fakta, jangan memberikan kata-kata. Rajin mendengar, lambat berkata. Tulang berbogor, giri-giri menangi-nangi, bakul makan. Makasih tulang. C, perbuatan atau tindakan. Berbuatlah sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jangan hanya omdo katanya. Ini ada juga di Mazmur 49. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi mari kita berbuat sesuai dengan tindakan. Itu sudah pasti saya lihat setiap hari di kumpulan ulah-ulahku, tulang aritona opus. Yang ketiga, tadi kita inventarisir berkat Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan berkat kepada kita. Sekarang ketiga, keuntungan apa bila kita melakukan atau menggunakan berkat Tuhan tadi. Apa yang kita peroleh? Yang pertama, tulang dan tulang. Ada 2 keuntungan
yang kita peroleh. Pertama, meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Itu tadi yang ayat ke-8. Saya bacakan tulang. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita diteguhkan dalam setiap penggunaan berkat Tuhan sesuai kehendaknya. Tidak hanya saat ini, tidak hanya saat penutupan rakor ini, bahkan berkelanjutan, sustainable selama hidup kita. Nah, yang kedua, Allah setia kepada kita. Itu di ayat terakhir tadi, ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bila kita menggunakan berkat dengan baik, maka Allah setia kepada kita. Bahkan Tuhan semakin melipat gandakan berkatnya kepada kita dan kepada keluarga kita. Tulang masih ingat kan di Injil Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepada kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan akan menambahkan lagi berkatnya kepada kita, jika berkatnya kita pergunakan sesuai kehendaknya. Ada peribahasa mengatakan, siapa yang menabur, dialah yang menuai. Bila kita menabur yang baik, pasti kita menabur yang baik. Untuk itu, tulang-tulang kita semua, pariwanku, Lai, Nampal, marilah kita berlomba untuk berbuat baik di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu, karena Tuhan berikan kami waktu untuk melepas kerinduan kami akan kebenaran Tuhan di saat penutupan rakor koordinasi Parobur Sejabodetabek hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini. Khususnya saya Tuhan, boleh saya bertemu dengan amangian semua, hula-hulaku, tulangku, laiku, nambau, dan perimanku. Meskipun tadi malam saya terganggu kesalahan saya, tapi karena sukacita saya akan bertemu dengan tulang saya, Tuhan berikan saya kesehatan dan tenaga dan hikmat sukacita saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, Tuhan ingatkan kami untuk selalu bersyukur pada Tuhan, baik itu materi maupun rohani. Terima kasih Tuhan, acara 2 hari ini, yaitu kami membahas program ke depan. Biarlah program ini Tuhan betul-betul kami syukuri sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk sukacita bagi keluarga Parobor di Jabodetabek ini. Terima kasih Tuhan atas pertemuan saat ini. Boleh kami melepas kerinduan kami untuk menjalani tahun 2026 ini. Biarlah tuntun kami semua Tuhan, tuntun semua peparan Parobor di Jabodetabek ini Tuhan, untuk mensyukuri dan bersama-sama melangkah di tahun 2026 ini. Bapa dalam surga Tuhan, kami juga ingat berkati acara tulang kami, tulang Usman di Kemang di awal April ini, acara Martupol dan Tangyang Borhat, dan dilanjut nanti bulan April di Muatang Siapa. Biarlah Tuhan hadir dalam acara ini Tuhan. Berikan tulang dan keluarga kesehatan dan para calon mempelai. Berikan juga kesehatan untuk besan tulang kami, marga Dahlan. Demikian juga Tuhan, keluarga Aritonong Pusunggu boleh kami hadir di awal April ini di tempat Distrikes. Bapa dalam surga,
Banyak Tuhan yang kami sampaikan padamu, tapi kami tidak pintar untuk berkata-kata. Tapi Tuhan tahu apa kebutuhan kami, dan Tuhan tahu apa yang baik untuk diberikan bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut, kita aminkan, kita puji Tuhan. Kita pergi Pecu Marente nomor 519. Baik, mari kita kembali berdoa di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu di dalam doa syafaat kami. Kami hendak mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelaksanaan rakar dan rapat koordinasi yang berjalan baik. Kami bersyukur untuk tempat yang boleh disediakan, yang kami boleh nikmati, tempat yang sungguh baik untuk kami boleh melaksanakan acara, rakar dan rapat koordinasi kami, Tuhan. Kami juga bersyukur untuk cuaca yang baik, cuaca yang cerah, sehingga kami boleh merasakan acara ini kami nikmati dengan baik, jauh dari rasa cemas akan cuaca yang tidak baik. Tuhan, kami juga bersyukur selama 2 hari ini kami boleh melihat acara yang direncanakan boleh berjalan dengan baik, sehingga pada saat ini kami boleh ada di pada kebaktian penutup. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk seluruh panitia yang menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam rapat 2 hari ini, Tuhan, serta para pendukung, baik itu dari tim sound, pemusik, dan juga laisenturi yang boleh memimpin ibadah penutupan pada saat ini. Biarlah Kau berkati mereka, Tuhan, berkati panitia, berkati semua para pendukung, berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka, berkati keluarganya, sehingga pada masa yang akan datang di dalam acara-acara yang selanjutnya mereka juga boleh melakukan hal-hal ini dengan semakin baik. Dan biarlah Kau boleh pakai setiap mereka, Tuhan, menjadi sumber berkat, menjadi saluran berkat bagi tempat di mana Tuhan boleh tempatkan mereka. Kami juga mengucapkan syukur untuk kehadiran semua peserta rakar yang Tuhan hantarkan dari 2 hari yang lalu kemarin hingga saat ini ada di tempat ini, sehingga kami boleh menyelenggarakan rapat kerja ini dengan baik. Dan Kau berikan pemikiran-pemikiran yang baik untuk semua peserta, sehingga apa yang kami bahas, yang kami bicarakan, Tuhan boleh pimpin, sehingga itu boleh menghasilkan hal-hal yang baik yang akan kami laksanakan pada hari-hari yang akan datang di lingkungan kami Parobor. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua rencana, semua keputusan yang sudah kami putuskan sepanjang rakar kami 2 hari ini. Engkau berkati itu, Tuhan, sehingga itu tidak hanya berhenti sebagai rencana, tetapi kami boleh wujudkan karena kami tahu
itu akan menghasilkan hal yang baik bagi punguan kami, bagi naposo kami, untuk seluruh anak-anakmu yang ada di punguan Parobo ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pengurus, baik pengurus pusat BPH, pengurus wilayah, pengurus sektor, maupun koordinator Paropopo. Biarlah kami boleh bersatu hati, boleh saling bergandengan tangan untuk melaksanakan program-program kerja, untuk melaksanakan paradaton, untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan punguan kami, sehingga melalui para pengurus ini Tuhan, semua yang direncanakan, semua kegiatan-kegiatan kami boleh kami laksanakan dengan dasar cinta kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah anggota Parobo boleh menikmati pelayanan yang kami lakukan, pengurus dari BPH sampai kepada pengurus sektor, mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui kami para pengurus. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan pada setiap pengurus, dan terutama Tuhan Engkau berikan hati yang melayani, sehingga kami boleh melakukan semua itu dengan rasa cinta kasih kami yang Tuhan berikan kepada kami sebelumnya. Biarlah pada saat penutupan ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing pada siang hari ini. Engkau berkati perjalanan kami pulang, Engkau pimpin Tuhan, Engkau boleh mendahului perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan baik. Juga Tuhan, untuk pengelola tempat ini Engkau berkati juga, sehingga orang-orang yang akan melaksanakan acara atau tinggal di sini juga merasakan berkat dari pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga tidak lupa membawa anak kami, Fekti dan Agrifa, yang akan melaksanakan acara Martupol pada tanggal 4 April nanti. Engkau yang mempersiapkan dua anak-anak lain Tuhan di dalam mereka akan memulai rumah tangga. Biarlah mereka Tuhan boleh persiapkan, sehingga apa yang mereka putuskan untuk menjadi sebuah rumah tangga, mereka juga boleh lakukan dengan baik, dan Tuhan boleh pimpin rumah tangga baru yang akan mereka bentuk. Engkau pimpin, Engkau berkati kedua keluarga besar, khususnya keluarga ketua umum kami yang akan menjadi tuan rumah di dalam acara Martupol nanti. Berikan semua persiapan dengan baik. Kau berkati semua peralatan, semua vendor yang akan melaksanakan acara ini, sehingga acara ini juga boleh berjalan dengan baik. Juga untuk rencana pemberkatan nikah pada 25 April nanti, juga kau boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Kedua keluarga besar, Opus Sungguh dan Damanik, sehingga acara yang direncanakan itu juga boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami dalam syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang mengasihi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Amangina Puji Tuhan dan UGD nomor 710.
Bertamia mahita sawan Nabi Rohani Yesus Tuhan na rap ngadok mahita. Alaya manamina ibal wagijang sa pilorbadiya magawarmu sa maharajamu sa saud malamu dan pandiban matongan samun laliban wagijang lewat mata kami sadari orang siapari sisa marusanami somun pani sanami di bersani dongan awak bisa tu kami kami terjun tukang ujulan panduan kami siang pangaku pula harajamu roh di asalamun salili amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong di rohani bata ama, dohot persoalan itu di pribadi ama, nama mas-mas kita seluruhnya, Arianon Rodi Salin Lilin. Amin.